dipimpin oleh seorang raja dan seorang ratu yang hanya mempunyai seorang putri. Putri itu dinamakan Dayang Sumbi. Dia dikenal karena kecantikannya, kepandaiannya, dan hatinya yang lembut. Namun, nasib membawanya hidup menyendiri di sebuah istana yang jauh dari keramaian. Pada suatu hari, Dayang Sumbi duduk bersama para warga di saung milik salah satu warga. Tuan Putri, apa yang sedang kau lakukan di sini? Aku sedang menenun. Sudah beribu-ribu tahun aku sendiri. Apakah kebahagiaan tak kunjung datang padaku? Tuan Putri yang sabar ya. Mungkin para dewa sedang menguji kamu, Tuan Putri. Aku yakin suatu hari nanti keajaiban akan datang. Apalagi Tuan Putri sangat cantik. Ya sudah, Tuan Putri, kita akan melanjutkan kerjaan kita. Tuan Putri pulang. Jatuh lagi, aku sangat capek mengambilnya. Aku bersumpah siapapun jika ada yang mengambil pintalan benangku, jika dia seorang laki-laki akan kujadikan suami, jika dia seorang perempuan akan kujadikan saudara. Mengapa seekor anjing yang harus mengambil pintalan benangku? Berarti mau tak mau, aku harus melaksanakan sumpahku dan menikahi anjing ini. Kemudian Dayang Sumbi dan Tumang menikah dan hidup berbahagia hingga mereka dikaruniai seorang anak. Mereka dikaruniai seorang anak yang berupa anak manusia tetapi memiliki kekuatan sakti seperti ayahnya. Anak ini diberi nama Sang Kuryang. Dalam masa pertumbuhannya, Sang Kuryang selalu ditemani bermain oleh seekor anjing yang bernama Tumang, yang dia ketahui hanya sebagai anjing yang setia, bukan sebagai ayahnya. Sang Kuryang tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan dan gagah perkasa. Pada suatu hari, Dayang Sumbi memanggil putranya Sang Kuryang. Sang Kuryang, ada apa, Bunda? pergilah kau bersama si Tumang ke dalam hutan untuk berburu. Kita akan mengadakan suatu pesta. Oke, Bunda. Aduh, kemana lagi aku harus mencari seekor rusa? Aku menjelajahi hutan sana sini, tapi tak kutemukan seekor rusa pun. Aku lelah sekali. Aku tak ingin Bunda kecewa. Aku tidak ingin pulang tanpa mendapatkan hasil. Maafkan aku, Tumang. Ini harus kutujukan kepadamu. Dengan sangat terpaksa, ia mengambil sebatang panah dan mengarahkannya kepada Tumang. Setelah itu, tak lama kemudian si Tumang pun sekarat kemudian mati. Ini, Bunda, hasil tangkapanku tadi dari hutan. Terima kasih Sang Kuryang, Bunda bangga kepadamu, Nak. Kamu hebat sekali. Menerima daging buruan Sang Kuryang, Dayang Sumbi melanjutkan acara pestanya. Namun, sesaat setelah pesta usai, Dayang Sumbi teringat pada si Tumang, suaminya. Mana ya si Tumang? Aku tidak melihatnya lagi. Sang Kuryang. Ada apa, Bunda, memanggilku? Apa kamu melihat si Tumang? Dari kemarin sore aku tidak melihatnya. Terakhir melihat, aku kau suruh bersama dia untuk berburu rusa di hutan. Tumang sudah mati, Bunda. Mati? Siapa yang membunuh? Kemarin saat aku berburu saat sore, aku menjelajah di hutan tapi tidak menemukan satu seekor rusa pun. Karena aku tidak ingin mengecewakan Bunda, aku akhirnya membunuh sang Tumang untuk mengambil dagingnya untuk Bunda. Jadi daging yang kamu kasih ke Bunda itu daging si Tumang? Betul, Bunda. Hah? Dasar anak pembunuh gak tahu diri. Bukan main marahnya Dayang Sumbi begitu mendengar cerita itu. Tanpa sengaja, ia memukul kepala Sang Kuryang dengan keras hingga kepala Sang Kuryang pun terluka. Kenapa Bunda memukulku? Sedemikian rupa marahnya Bunda kepadaku. Baiklah, untuk menembus kesalahanku, aku akan pergi mengembara. Sang Kuryang, jangan
waktunya sudah terlanjur. Sang Kuryang tetap berlalu pergi meninggalkan ibunya dan desa tersebut. Dayang Sumbi sangat sedih akan hal tersebut. Lalu Dayang Sumbi berdoa kepada dewa, memohon kepada dewa agar anaknya kembali kepada ibunya. Setelah bertahun-tahun lamanya, Sang Kuryang yang telah menyeluruh ke seluruh desa, ke seluruh penjuru kota, akhirnya kembali menemui ibunya ke desa tersebut. Namun ia sangat terkejut karena banyak sekali perubahan di desa tersebut, sampai-sampai ia tidak mengenali ibunya sendiri. Siapa yang wanita cantik itu? Aku terpana melihatnya. Aku ingin menikahinya. Wah, Tuan Putri, siapa laki-laki yang tampan dan mempesona itu? Siapa pria di sana? Dia sangat mempesona, membuat aku nggak karuan. Sepertinya akan cocok jika banding dengan itu. Betul, Tuan Putri. Jika dia melamarku, aku mau menjadi istrinya. Hai wanita cantik, maukah kamu menjadi istriku? Ya, aku mau. Pada suatu hari, Sang Kuryang pamit untuk berburu. Ia meminta tolong Dayang Sumbi untuk merapikan ikat kepalanya. Tidak, aku ingin pergi berburu ke hutan. Bisakah kamu menolongku untuk merapikan kepalaku? Baik, Kanda. Kanda, apakah itu luka? Apa bekas luka itu di kepalamu? Iya, bekas luka ini dulu saat aku bertengkar dengan ibuku. Aku waktu itu membunuh ayahku yang bernama Tumang. Jadi ibuku sangat marah. Aku pergi meninggalkannya dia sendiri. Jadi dia anakku Sang Kuryang yang dulu merantau kini telah kembali berada di hadapanku. Dan wajahnya pun ternyata mirip sekali dengan anakku Sang Kuryang. Duh, gimana? Nah, Dinda, sudah rapi aku. Aku mau pergi dulu ya ke hutan. Baiklah. Gimana nih? Dia kan anakku. Aku harus mengagalkan pernikahan ini. Demi hari telah terlewati. Akhirnya Dayang Sumbi menemukan cara untuk menggagalkan pernikahannya dengan Sang Kuryang, anaknya. Kanda, bolehkah kau kemari? Ada apa Dinda memanggilku? Aku tidak bisa menikahimu, nak. Kamu adalah Sang Kuryang, anakku. Luka di kepalamu itu adalah bekas dulu yang pernah aku pukul. Ah, tidak mungkin. Kau hanya mengarang-arang cerita saja. Aku tetap akan menikahimu. Baiklah, jika kau tetap ingin menikahiku, aku mempunyai 2 syarat. Apa yang syaratnya? Yang pertama, kau membuat bendungan Sungai Citarum dan juga perahu untuk menyeberanginya sebelum fajar datang. Baik, aku penuhi syaratnya. Tak lama kemudian, Sang Kuryang pun pergi berlalu dari hadapan Dayang Sumbi dan segera bekerja melaksanakan permintaan Dayang Sumbi. Dan beberapa saat sebelum fajar, Sang Kuryang menebang sebatang pohon besar untuk membuat sebuah perahu. Ketika Dayang Sumbi melihat bahwa Sang Kuryang hampir menyelesaikan pekerjaannya, dia berdoa pada dewa-dewa untuk memperlambat pekerjaan Sang Kuryang dan mempercepat datangnya pagi. Duh, gimana nih? Pekerjaannya Sang Kuryang hampir selesai. Wahai ibu-ibu, tolong bantu aku. Tadi aku bantu. Tolong bantu aku membuat fajar buatan dan membuat ayam berkokok. Baik, Tuan Putri. Ah, ayam sudah berkokok. Bahkan matahari pun sudah menunjukkan kemerangan. Fajar pun sudah mulai tiba. Pasti ini ulahnya dari Dayang Sumbi. Sang Kuryang pun menghentikan pekerjaannya karena merasa telah gagal memenuhi syarat Dayang Sumbi. Dengan sangat marah dan kesal, dia mengutuk Dayang Sumbi kemudian merusak bendungan yang telah dibuatnya sendiri. Sang Kuryang pun menendang apa yang telah dibuatnya. Dan sekarang tempat itu yang telah menjadi kisahnya bernama Tangkupan Perahu.